Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada kesempatan petang hari ini kita dapat bertemu kembali pada acara Kultum Ramadan yang insya Allah pada kesempatan hari ini tiada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saudara, keluarga dan sahabatnya yang selalu senantiasa ikut di jalannya, dan juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya di sini pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini akan menyampaikan salah satu kultum, yaitu yang berjudul tentang tempat-tempat tinggal jin. Sebagaimana bahwasanya tempat tinggal jin adalah tempat-tempat yang kotor. Yang pertama adalah tempat-tempat najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat-tempat buang air ini dihuni oleh setan. Maka jika salah seorang dari kalian masuk ke tempat buang air, hendaknya ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwasanya hadis tersebut mewajibkan bagi kita semua untuk berdoa terlebih dahulu apabila kita masuk ke tempat buang air, yaitu kamar mandi atau toilet. Yang doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Apabila kita membaca doa tersebut, maka insya Allah di dalam kamar mandi, di dalam toilet, kita tidak akan diganggu oleh jin dan setan tersebut. Dijelaskan pada hadis tersebut adalah dari Ibnu Battal berkata, pada hadis ini Nabi mengabarkan bahwa tempat buang air itu adalah tempat tinggal setan, sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah setiap kali untuk memasukinya. Nah, Bapak Ibu, bahwa ini adalah salah satu juga pendidikan untuk anak-anak kita, maka dari itu kita diwajibkan untuk memberikan pengarahan kepada keluarga kita untuk selalu berlindung dari jin dan setan. Yang kedua adalah tempat tinggal setan adalah lubang. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sarjis, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air kecil di dalam lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa sebab buang air kecil di dalam lubang itu makruh? Dia menjawab, dulu disebutkan bahwa lubang itu adalah tempat tinggal jin. Nah, Bapak Ibu, lubang yang kedua adalah tempat tinggal jin itu adalah lubang. Kita pernah melihat atau menyaksikan
anak-anak kecil ataupun anak-anak kita sendiri ketika buang air kecil itu ada lubang. Nah, anak kecil buang air kecil di dalam lubang tersebut. Kenapa dilarang? Karena lubang itu dikhawatirkan adalah tempat tinggalnya jin dan setan. Maka dari itu Bapak Ibu semua, marilah kita terapkan kepada anak-anak kita, terutama anak laki-laki, untuk tidak buang air kecil di dalam lubang tersebut. Yang ketiga adalah tempat tinggal jin dan setan adalah pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Salman Al Farisi, yang artinya, sebisa mungkin janganlah menjadi orang pertama yang masuk ke pasar dan jangan pula yang terakhir keluar dari pasar. Karena pasar adalah medan pertempuran setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2451. Insya Allah sahih. Nah, yang ketiga adalah tempat tinggal jin dan setan itu pasar. Jadi para ibu-ibu, marilah kita berhati-hati dalam memasuki pasar, dan disunahkan ataupun diwajibkan juga ketika kita hendak memasuki pasar, maka kita juga harus berlindung kepada Allah, yaitu dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau secara singkatnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya ketika kita masuk ke dalam pasar tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang tidak kita butuhkan, ya. Sesekali seseorang ibu rumah tangga itu dari rumah sudah dicatat akan beli ini, beli itu, tetapi ternyata di dalam pasar uangnya habis untuk keperluan yang lainnya yang tidak diperlukan. Makanya kita disarankan untuk membaca ta'awudz basmalah terlebih dahulu ketika hendak memasuki pasar. Dan ketika kita ke pasar, jangan terlalu menjadi orang yang pertama masuk ke pasar, dan juga tidak boleh terlalu lama di dalam pasar, karena pasar adalah tempat tinggalnya jin dan setan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat sudah jelas sekali bahwa tempat-tempat maksiat tersebut adalah tempat-tempat tinggalnya jin dan juga setan. Imam Nawawi berkata, sholat di tempat tinggal setan hukumnya makruh menurut kesepakatan ulama, seperti tempat-tempat minuman keras, bar, tempat pemungutan pajak yang zalim, dan tempat-tempat maksiat dan perbuatan keji. Nah, itu sudah jelas sekali ya. Jadi tempat-tempat maksiat adalah tempat-tempatnya setan, karena perbuatan maksiat itu didorong oleh jin dan juga setan. Yang kelima, tempat tinggal jin dan setan adalah rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 780. Jadi marilah senantiasa di dalam rumah, jangan biarkan rumah-rumah kita menjadi kuburan, seperti kuburan. Seperti kuburan itu sepi ya. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang muslim harus tahu tata cara di dalam rumah kita, yaitu dengan cara membacakan Al-Quran. Terutama di petang hari kita disarankan untuk membaca surat Al-Baqarah. Karena apa?
surat Al-Baqarah tersebut akan mengusir setan yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Demikian kultum dari saya. Ada kurangnya mohon maaf, ada salahnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.